Hai semua, apa kabar? Ada nggak sih di antara kalian itu yang orangnya susah banget untuk nyisihin uang atau menabung gitu ya? Bahkan setiap bulan mungkin selalu dalam keadaan pas-pasan, bahkan ada juga yang selalu kekurangan atau minus gitu ya. Nah, kali ini aku mau share ke kalian gimana caranya supaya kalian bisa menyisihkan uang untuk ditabung. Jadi, ketika kalian nanti ada keperluan yang mendadak atau darurat, setidaknya kalian punya uang cadangan gitu ya. Syukur-syukur kalau tidak ada keperluan yang mendadak, kalian bisa alokasikan tabungan kalian itu untuk investasi yang bisa menghasilkan return yang lumayan. Jadi uang kalian bisa berkembang, nggak hanya segitu-gitu aja. Nah, di sini aku akan fokuskan gimana caranya untuk memulai dulu ya. Bagaimana caranya untuk memulai dulu kebiasaan untuk menabung atau menyimpan uang itu. Yang sudah biasa setiap bulan menyisihkan uang untuk ditabung itu bagus banget ya, tapi ada sebagian orang yang memang mereka tidak biasa untuk menyisihkan uangnya atau menabung ya. Jadi sulit sekali buat mereka untuk memulai kebiasaan untuk menabung ini. Nah, video ini aku khususkan buat kalian-kalian yang susah banget untuk memulai kebiasaan untuk menabung. Oke, tanpa berlama-lama lagi, yuk kita lihat apa aja tips memulai kebiasaan untuk menabung dengan mudah. Yang pertama, sisihkan minimal 10% dari gaji ke tabungan. Dalam prinsip dasar pengaturan keuangan, anggaran untuk pos tabungan minimal 10% dari gaji atau penghasilan. Mau 20% itu lebih baik. Kalau kamu sedang dalam tahap belajar mengelola keuangan, menyisihkan 10% itu sih sudah bagus ya. Jika gaji kamu 5 juta per bulan, berarti kamu harus menyisihkan minimal 500.000 per bulan ya. Langsung disisihkan begitu kamu terima gaji atau penghasilan. Jangan menunggu dari sisa gaji karena biasanya tidak akan sesuai dengan kenyataan ya. Inginnya menabung tapi lihat pakaian, sepatu, tiket murah, menabungnya jadi hanya sekedar di angan-angan aja. Yang kedua, masukkan dana tersebut ke rekening tabungan. Ada bank yang sebagai wadah mengumpulkan dan menyimpan uang dengan aman. Jadi tidak perlu lagi simpan uang di bawah bantal atau kasur, maupun di dalam lemari baju. Kamu bisa buka rekening tabungan di bank. Pilih yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuanganmu. Misalnya yang setoran awalnya 50.000, bebas biaya administrasi, atau yang menawarkan keuntungan yang lain. Kalau kamu punya rekening tabungan di bank, bukan hanya uang bakal aman, tetapi juga akan memudahkan kamu bila sewaktu-waktu ingin mengajukan pinjaman atau kredit di bank. Dengan memiliki rekening tabungan, kamu pun tidak perlu repot jika mendapatkan bantuan dari pemerintah di masa pandemi ini. Sebab bantuan sekarang sifatnya non-tunai dan langsung ditransfer ke rekening penerima. Oke, yang ketiga, simpan uang receh di celengan. Selain menabung di bank, cara mengumpulkan uang berikutnya adalah di celengan. Tetapi bukan uang yang nominalnya besar. Cukup uang receh, misalnya koin 1.000, 500, 200, atau 100 perak. Uang pecahan 2.000 juga bisa. Jangan sepelekan uang receh, kalau dikumpulkan setiap hari, lama-lama akan menjadi banyak. Menabung 2.000 setiap hari, jika rutin selama 5 tahun, bisa menjadi 3.600.000 rupiah. Lumayan banget kan?
Dari uang receh 2.000 bisa terkumpul 3,6 juta. Nah, apalagi kalau uang tersebut kalian investasikan, pasti kalian akan menerima imbal hasil yang jauh lebih banyak. Next time ya, aku akan bahas gimana caranya kita bisa melipat gandakan uang melalui investasi yang aman. Oke, yang keempat, yaitu menabung sesuai tanggal. Cara ini bisa kamu terapkan buat yang susah menabung jumlah besar sekaligus. Menabung sesuai tanggal maksudnya adalah nominal uang yang disimpan mengikuti tanggal dan dimulai dari tanggal 30 atau 31 setiap bulannya. Contohnya, bulan Januari 2021 ada 31 hari. Tanggal 31 menabung 31.000. Tanggal 30 menabung sebesar 30.000. Lalu tanggal 29 menyisihkan 29.000, begitu seterusnya. Maka total tabunganmu dalam 31 hari menjadi 496.000. Dengan cara di atas, tidak akan terlalu menjadi beban keuanganmu. Tetapi ingat, jangan sampai lupa menabung terlewat sehari saja. Karena itu bikin target menabung kamu bisa berantakan dan kemudian jadi malas lagi untuk menyisihkan. Oke, itu ya. Tadi 4 tips untuk memulai kebiasaan menabung. Semoga kalian bisa terapkan segera untuk tahun 2021 ini ya. Biarlah jadi awal yang baik untuk kalian, khususnya yang belum pernah mencoba untuk menabung. Jadi kalian bisa langsung action dan praktekkan cara-cara sederhana yang tadi aku sudah bahas. Oke, jadi aku nggak akan stop di sini aja ya. Berikutnya aku akan bikin video mengenai bagaimana caranya melipat gandakan uang yang sudah kita tabung. Jadi uang kita nggak hanya segitu-gitu aja, karena kalau menurut aku, kalau kita hanya menabung di bank, uang kita akan tergerus inflasi ya setiap tahun. Uang kita akan semakin mengalami penurunan nilainya ya. Jadi kita harus cari instrumen investasi yang bisa menghasilkan return di atas inflasi ya. Banyak sih instrumen investasi yang bisa menghasilkan return di atas inflasi. Nanti kita akan bahas di dalam video berikutnya. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa kalian like, subscribe, dan komen di video ini. Dan juga bagikan ke semua sosial media kalian jika kalian merasa bermanfaat. Terima kasih, sampai jumpa di next video. Bye.